Halo, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik? Baik. Oke, sebelumnya, apakah kalian sudah tahu nama ibu? Oke, nah sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu ya sebelum mulai pembelajaran. Silahkan ibu pimpin berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, jadi di sini ibu akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan nama ibu, Nikoto Dwi Santi. Ibu merupakan mahasiswa bimbingan konseling semester 6. Nah, di sini tujuan ibu datang ke kelas kami itu adalah untuk memberikan materi bimbingan klasikal mengenai prokrastinasi. Nah, sebelumnya kalian pasti bertanya-tanya kenapa ibu memberikan materi tentang prokrastinasi, bukan? Ya, nah jadi kalian tahu di zaman sekarang itu banyak sekali siswa yang malas ataupun suka menunda mengerjakan pekerjaan sekolah. Walaupun tugasnya itu masih dikasih tadi, tapi kalian mengulur waktu sampai H-1 ataupun bisa sampai dari tenggat beberapa detik pengumpulan. Apakah benar? Oke, benar ya. Nah, di sini kita mulai saja. Prokrastinasi itu merupakan satu fenomena peserta didik yang melakukan penundaan tugas dan kewajiban akademik sampai waktu yang dekat dengan batas pengumpulan atau bahkan sampai hamil beberapa detik pengumpulan. Oke, nah dari sana dipetik satu indikator yaitu menunda mengerjakan tugas. Ayo, siapa yang suka menunda mengerjakan tugas? Pasti hampir semuanya, bukan? Nah, yang kedua itu prokrastinasi merupakan seorang yang tidak bermaksud untuk menunda mengerjakan tugas, namun merealisasikannya dengan cara menghindari untuk mengerjakan tugas. Oke, di sini siapa yang suka menghindari mengerjakan tugas, misalnya dengan cara nanti dulu tugasnya juga nggak penting, itu juga nggak dikumpul. Nah, siapa yang suka kayak gitu? Kebanyakan masih suka kayak gitu ya. Nah dari definisi yang kedua kita bisa memperoleh indikator menghindari tugas. Nah, apakah sampai sini paham? Paham? Oke, dari dua definisi tersebut kita memperoleh dua indikator. Yang pertama menunda, yang kedua menghindari. Ya, benar sekali. Nah, di sini ibu juga akan menjelaskan orang dengan prokrastinasi akademik yang rendah. Oke, yang pertama itu ada Profesor Dr. Iketo Darsana MPD Kons, adalah seorang dosen di program studi bimbingan konseling jurusan Ilmu Pendidikan, Psikologi dan Bimbingan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Pendidikan Ganesha. Beliau memiliki tingkat prokrastinasi akademik yang rendah yang turut mendukung kesuksesnya meraih gelar profesor. Nah, dengan berbagai prestasi gemilang, beliau berhasil menjadi guru besar di program studi bimbingan dan konseling. Profesor Nyoman Dantes adalah seorang dosen di program studi bimbingan konseling jurusan Ilmu Pendidikan, Psikologi dan Bimbingan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Pendidikan Ganesha. Beliau memiliki tingkat prokrastinasi akademik rendah yang turut mendukung kesuksesannya meraih gelar profesor. Dengan berbagai prestasi gemilang, beliau berhasil menjadi guru besar di program studi bimbingan konseling. Termasuk orang dengan tunda akademik atau prokrastinasinya yang rendah. Apakah bisa dipahami? Nah, selanjutnya ibu juga akan memberikan contoh dari orang yang suka dengan tingkat prokrastinasi yang tinggi. Contohnya adalah seperti berikut. Terdapat peserta didik yang kesulitan dalam membuat keputusan sendiri. Nah, ketika dihadapkan dengan dua pilihan, peserta didik tersebut tidak dapat menentukan mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Contohnya, seorang siswa yang merasa bingung apakah harus mengerjakan tugas yang harus diselesaikan besok atau ikut bermain-main bersama temannya. Yang kedua, peserta didik kesulitan dalam menyelesaikan masalah. Contohnya, ketika diberikan tugas oleh gurunya, peserta didik tersebut tidak mampu mengerjakan tugas dengan baik dan cenderung mudah menyerah saat menghadapi kesulitan. Dan yang terakhir itu terdapat siswa yang lebih memilih bermain gadget ketimbang harus mengerjakan tugas yang harus diselesaikan. Oke, apakah sudah dipahami? Sudah. Nah, jadi kalian sudah mengetahui orang dengan prokrastinasi yang rendah dengan orang yang dengan prokrastinasinya tinggi. Nah, selanjutnya ibu akan menjelaskan mengenai penerapan dari
penerapan agar prokrastinasi akademik ini bisa kalian minimalisir. Nah, itu dengan cara mengimplementasikan beberapa teknik penerapan. Nah, yang pertama itu dengan cara dengan menggunakan pendekatan cognitive behavior, tentunya dengan teknik self management. Nah, yang pertama itu kita lakukan dengan pertama yang akan melakukan ke kalian itu pelaksanaan pretest. Nah, pretest itu adalah pengukuran awal terhadap kondisi prokrastinasi akademik dari kalian, yaitu termasuk kategori tinggi, rendah, ataupun sedang seperti itu. Yang dimana yang kedua adalah, nah ketika kalian sudah mengetahui tingkat kalian ada di mana, misalnya ada tinggi, nah selanjutnya akan dilakukan dengan pemberian treatment. Nah, treatment itu ada yang pertama tahap pembuka, yang dimana ibu akan melakukan pengenalan untuk memahami kondisi, kebutuhan dan kendala yang dialami kalian secara umum. Nah, pada tahap ini, ibu akan menjelaskan pengertian dari prokrastinasi akademik, ciri-cirinya, serta mengenalkan konsep cognitive behavior yang kemudian untuk membantu terdidik mengubah pola pikir dan perilaku mereka. Yang kedua itu adalah tahap identifikasi masalah. Nah, ibu akan mengajak kalian untuk secara bersama-sama mengungkapkan pikiran ataupun perasaan yang biasanya muncul ketika menunda tugas. Nah, dalam pembahasan ini ibu akan menjelaskan bahwa prokrastinasi seringkali dipicu oleh pikiran yang negatif seperti tugas ini terlalu sulit, atau saya tidak suka mengerjakan tugas ini, ataupun munculnya perilaku menghindari. Seperti itu. Nah, ini akan menggambarkan bagaimana pikiran negatif dan perilaku kalian itu bisa mempengaruhi perasaan dan akhirnya mendorong perilaku menunda mengerjakan tugas sekolah. Yang ketiga itu adalah tahap penggalian latar belakang masalah. Nah, yang dimana dalam suasana kelas, ibu akan membimbing kalian untuk mencermati dan mendiskusikan pola-pola perilaku yang muncul saat kalian ingin menunda mengerjakan tugas. Yang dimana ibu akan mengajak kalian yang memahami bahwa pikiran-pikiran yang berlebihan atau tidak realistis seperti saya tidak akan menyelesaikan tugas tepat waktu dapat memperkuat kebiasaan menunda. Nah, melalui diskusi dan refleksi bersama, kalian diharapkan untuk mengenali pola pikir negatif yang sering muncul ketika mengerjakan tugas sekolah. Nah, yang keempat itu tahap terakhir adalah tahap penyelesaian. Nah, ibu dan kalian tentunya akan berdiskusi dalam mengenai berbagai strategi dan teknik yang dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan kalian, yaitu dengan teknik kelola diri. Yang dimana ibu akan membantu kalian mengembangkan kebiasaan positif dengan mengajarkan secara mulai perilaku mereka dengan mengganti kebiasaan menunda tugas dengan rajin mengerjakan tugas. Lalu ibu akan mengajak kalian melakukan latihan pengendalian diri dan memonitoring langsung dalam kelas. Nah, selanjutnya yaitu ibu akan melakukan pengembangan keterampilan yang berkelanjutan, yaitu seperti manajemen waktu dan perencanaan. Pada tahap ini akan mengajarkan kalian cara mengelola waktu dengan efektif melalui penjadwalan, pemecahan tugas menjadi bagian-bagian kecil, dan teknik beberapa teknik yang akan ibu implementasikan nantinya. Seperti itu. Lalu yang terakhir adalah tahap penutup. Nah, pada tahap ini ibu akan melakukan evaluasi dan pengakhiran dari proses bimbingan, yang dimana ibu akan memberikan tugas praktik pada kalian dalam menerapkan teknik ini yang telah dipelajari untuk menyelesaikan tugas akademik yang kalian miliki. Nah, kalian akan juga ibu arahkan untuk merefleksikan proses pengelolaan diri yang telah kalian lakukan nantinya. Nah, ini ibu juga termasuk proses evaluasi, dan ibu akan memantau kemajuan yang positif dari dalam diri kalian nantinya. Apakah bisa dipahami? Bisa. Nah, jika bisa, di sini juga ibu selanjutnya akan menayangkan sebuah video dari dua indikator yang sudah ibu jelaskan, yaitu menunda dan menghindari tugas, yang dimana di sini ada item positif dan item negatif. Nah, kalian bisa tonton yang dimana termasuk penundaan belajar yang positif ataupun penundaan mengerjakan tugas yang negatif. Begitupun dengan menghindari tugas yang positif dan menghindari tugas yang negatif. Dan sini ibu akan tayangkan videonya. Iya, aku lagi main game. Kenapa? Kamu ini kan dosen dikasih sama dosen tadi. Yang matematika itu ya? Iya, mau buat bareng nggak? Nanti dulu deh, belum mood. Soalnya kan tugasnya juga masih lama. Mending main game dulu nggak sih, menghibur diri gitu. Mau main game apa itu dong? Ini
Mobile Legends mau nggak? Mau. Ada Santi, kamu lagi ngapain? Ini baru mau main game, kenapa Ci? Buat ini ya tugas yang dikasih sama dosen tadi. Yang mana itu? Yang matematikanya itu ya? Iya. Ayo, tapi aku nggak ngerti sama yang ini, bantu ajarin ya. Oke, yuk kita buat bareng-bareng. Ini gimana? Yang ini. Misalnya. Ada Santi, kamu lagi ngapain sih? Ini nonton drakor, kenapa Ci? Buat tugas yang dikasih sama dosen kemarin mau nggak? Yang mana itu? Yang matematika itu ya? Iya. Itu bukannya cuma disuruh bikin aja, nggak dikumpul. Itu nggak penting-penting amat nggak sih? Mending nonton aja, lebih menarik gitu daripada bikin tugas. Nonton apa sih yang ikut Ini dong? drakor, ini mau nggak? Ini. Hai Arisanti, kamu ngapain sih? Nonton drakor, mau ikut nggak? Seru sih, tapi kita kan belum ada tugas yang dikasih dosen kemarin. Yang mana tuh? Yang matematika itu kan? Iya, yang matematika itu. Itu nggak penting-penting banget nggak sih? Jadi masih bisa nonton kayaknya. Itu lagi juga nggak dikumpul. Walaupun nggak dikumpul, kan kita tetap buat nggak sih? Supaya kita kan paham sama materi yang dikasih, biar nggak rugi kita belajar. Iya juga sih. Ya udah deh. Yuk kerjain bareng yuk. Mulai dari yang mana nih? Yang ini? Yang ini aja deh. Oke. Oke, karena kalian sudah melihat videonya, jadi kalian tahu bagaimana menunda mengerjakan yang positif dan negatif, begitupun dengan menghindari tugas yang negatif dan positif. Nah, ibu harap kalian dari sini bisa belajar cara mengerjakan tugas yang benar agar tidak menunda hingga tenggat waktu yang sudah ditentukan. Apakah bisa dipahami? Bisa. Oke, semuanya terima kasih atas perhatiannya hari ini. Sebelum ibu akhiri, apakah ada pertanyaan? Dan jika tidak, kita akan, karena tadi kita buka dengan doa, sekarang kita akan tutup dengan doa. Ibu akan pimpin berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Oke, terima kasih semuanya.